Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Witwahiningrum. Saya Dita Yusanda. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas UTS perencanaan jembatan dengan bentang 45 meter. Jembatan, konstruksi yang dibangun untuk menghubungkan dua jalan yang terputus sebab adanya hambatan seperti aliran sungai dan yang lainnya. Secara kasat mata, semua jembatan seperti sama. Namun ternyata terdapat beberapa perbedaan mendasar mengenai konstruksi ideal sebuah jembatan. Data perencanaan, di sini kami menggunakan mutu material BC41, jumlah lajur 2, panjang bentang 45 meter, lebar jembatan 10 meter, tinggi jembatan 7 meter, tebal plat 30 cm, lebar plat 8 meter, aspal dan overlay 10 cm, lebar trotoar 1 meter, tinggi trotoar 30 cm. Pembebanan struktur di sini ada 8, yaitu berat sendiri struktur, berat mati tambahan, berat lajur D atau TD, berat truk atau TT, gaya rem atau TB, beban pejalan kaki atau TP, beban angin pada kendaraan atau EWL, dan yang terakhir adalah kombinasi pembebanan. Berat sendiri struktur, beban dihitung secara otomatis pada program. Berat sendiri struktur yang dihitung adalah ada 3, yaitu struktur rangka baja, struktur plat, dan plat trotoar. Perhitungan beban mati tambahan di sini ada aspal dan overlay dengan rumus gamma dikali tebal aspal overlay dikali lebar plat. 22 kN per meter kubik dikali 0,1 meter dikali 8 meter dengan hasil 17,6 kN per meter. Genangan air dengan rumus gamma dikali tebal genangan dikali lebar jembatan 10 kN per meter kubik dikali 0,05 meter dikali 10 meter dengan hasil 5 kN per meter. Perhitungan railing menggunakan pipa diameter 3 inci dengan berat 0,0847 kN per meter, dipasang 2 baris. Perhitungan railing dengan rumus gamma dikali 2 dikali panjang jembatan dibagi 10 join. 0,0847 kN per meter dikali 2 dikali 45 meter dibagi 10 join dengan hasil 0,76 kN. Beban lajur D atau TD. Beban terbagi rata atau BTR dengan besaran intensitas Ki KPA yang dipengaruhi panjang total terbebani atau L. Untuk jembatan bentang 45 meter, maka menggunakan persamaan BTR sebagai berikut. BTR sama dengan 9,0 dikali 0,5 ditambah 15 dibagi L atau panjang jembatan. 9,0 dikali 0,5 ditambah 15 dibagi 45 dengan hasil 7,5 kN per meter kubik. Beban garis terpusat atau BGT sebesar 49,0 kN per meter dikalikan dengan faktor beban dinamis atau FBD dengan nilai tergantung pada bentang jembatan. Maka dihitung beban garis terpusat BGT sama dengan 49 kN per meter ditambah 40% dikali 49 kN per meter dengan hasil 68,6 kN per meter. Perhitungan beban truk atau TT. Menggunakan beban truk 500 kN dimodelkan dengan FBD sebesar 32%. Roda depan 25 kN ditambah 40% dikali 25 kN dengan hasil 35 kN. Roda tengah 112,5 kN ditambah 40% dikali 112,5 kN dengan hasil 157,5 kN. Roda belakang 112,5 kN ditambah 40% dikali 112,5 kN dengan hasil 157,5 kN. Selanjutnya, gaya rem atau TB. 25% beban gandar sama dengan 25% dikali 2 kali 112,5 kN dengan hasil 56,25 kN. 5% beban truk dan BTR sama dengan 5% dikali TT ditambah 0,5 lebar perkerasan dikali panjang dikali BTR. 5% dikali 500 kN ditambah 4 dikali 45 dikali 7,5 kN dengan hasil 92,5 kN.
dan diambil nilai terbesarnya TP sama dengan 92,5 kN. Beban pejalan kaki atau TP. Semua komponen trotoar yang lebih besar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan. Intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau TP sama dengan 5 kN per meter kuadrat. Kemudian, beban angin pada kendaraan atau EWL. Diambil nilai beban angin pada kendaraan sama dengan 1,46 Newton per milimeter. Permodelan beban pada plat. EWL sama dengan 1,46 kN per meter dibagi lebar plat. Sama dengan 1,46 kN per meter dibagi 8 meter dengan hasil 0,18 kN per meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah beban kombinasi dengan rumus seperti pada tabel. Oke. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rita Yuhanda. Selanjutnya yaitu input pembebanan pada model jembatan dengan aplikasi SAP 2000. Next. Yang pertama yaitu memilih pemodelan 2D Truss untuk membuat rangka jembatan. Kemudian memasukkan data jembatan dan ini hasil pemodelan 2D Truss sesuai dengan data jembatan yang telah ditentukan. Kemudian duplikasi frame dengan jarak 10 meter sesuai dengan lebar jembatan. Hasil pemodelan rangka jembatan bentang 45 meter seperti pada gambar. Selanjutnya, memasukkan material beton 30 MPa dengan weight per unit volume 24. Next. Selanjutnya, menginput material baja ASTM A572 grade 50. Kemudian mengimport frame properties. Kami menggunakan dua profil yaitu IWF 400x300 dan IWF 400x400. Selanjutnya mengimport material plat 30 cm. Kemudian membuat plot pattern dengan di sini ada MA, MS, TB, TT, TP, dan EG. Dan lot combination ada layan 1 TB, layan 1 TT, kuat 1 TD, kuat 1 TT, dan ekstrim 1A. Selanjutnya. Dan respons spektrum ada lot type Excel, lot name U1, dan function Wonosobo. Next. Input beban aspal overlay dengan pembebanan 17,6. Input beban trotoar dan hasil input beban trotoar dengan force global Z 0,76. Kemudian input beban railing sama kayak tadi, force global Z-nya 0,76. Kemudian input beban lajur D dengan pembebanan 7,5. Kemudian input beban garis terpusat dengan distance 2 0,25, 3 0,75, dan 4 1. Dengan uniform load 68,6. Selanjutnya input beban truk roda depan dengan distance 1 2,575, distance 2 4,325, distance 3 6,075, dan distance 4 7,825.
Nah, kemudian input beban pejalan kaki dengan force global Z min 5. Selanjutnya input beban gempa respons spektrum kita menggunakan daerah Wonosobo. Selanjutnya mesh plat lantai. Selanjutnya memilih batang diagonal agar tidak diberikan momen agar rangka lebih efisien. Seperti gambar ini di bawah. Kemudian run pilih analisis option spec terus. Kemudian oke. Selanjutnya run analisis program. Klik run now. Kemudian select load combo combination. Ada layar 1 TD, layar 1 TT, kuat 1 TD, kuat 1 TT, ekstrim 1A. Oke. Next. Nah, ini hasil cek desain struktur. Dengan selanjutnya ini adalah rasio rangka batang seperti tabel. Selanjutnya, Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.